mahasiswa keras. Nih, aku juga dari 9. Gak gede sih, tapi nggak jelek juga. Tapi aku merasa cukup sih, soalnya hasil ngerjain sendiri. Kamu Eran berapa? Aku dapat 98. Hah, serius? Iya, ini 98. Loh, bukannya kamu bilang waktu itu kalau jawaban yang kamu itu gak yakin ya? Mungkin aku lagi hobi aja, semesta lagi sayang sama aku. Permisi Bu. Ini kenapa kamu pulang? Ini Bu, aku ada titipan bingkisan dari Mama. Katanya sebagai ucapan terima kasih karena Ibu udah ngajar aku di kelas. Gimana ya ini? Kalau misalkan ngasih tahu gini itu bisa nanti disalahkan. Aku gak ada maksud apa-apa kok Bu. Hanya saja aku takut nilai ujian aku jelek lagi. Ibu bisa bantu kan? Gimana ya? Buat kali ini aja ya. Ya Bu. Ya makasih Ibu. Kalau gitu aku duluan ya Bu. Iya. Kamu emang gak curiga sama nilainya? Juga sih curiga, tapi kita gak bisa nuduh tanpa bukti. Iya sih, tapi kan kita juga gak bisa tutup mata. Apalagi kalau ini dibiarin bisa jadi kebiasaan. Kalau kamu yakin nilai Ren itu diganti, tapi kita harus lakukan sesuatu dan segera mencari bukti. Tapi mungkin ini nggak akan mudah sih. Lihat deh, ini hasil tes Reni cuma 30, tapi tiba-tiba bilang 94. Kan, lihat ini juga deh aku di grup ini dia juga bilang dia nggak bisa ngerjain soal dari nomor 6 sampai 10. Padahal nomor itu kan nilainya paling tinggi di antara nilai yang lain. Nah iya kan, aku juga baru ingat loh, kan kemarin kita juga lihat kalau dia itu beri bingkisan ke Ibu Lela. Juga ya, dia jahat banget ya. Kayaknya ini bisa jadi yang bukti deh buat kita laporin ke kepala sekolah gimana? Boleh, kayaknya ini cukup deh. Assalamualaikum Bu. Masuk. Jadi begini Bu, kami melapor sesuatu yang menurut kami itu tidak adil. Benar Bu, tapi bukannya kami ingin menuduh. Kami juga mempunyai beberapa bukti yang dimana hal itu mencurigakan diri kami dan kami ingin sekolah ini adil. Jadi kami mempunyai teman bernama Reni. Dia itu mendapatkan nilai besar saat ujian. Namun Reni itu bilang sendiri kalau dia tidak bisa mengerjakan beberapa soal saat ujiannya. Nah, tapi selain itu kami juga melihat Reni itu memberikan bingkisan kepada Ibu Lela. Jadi menurut kalian teman kalian melakukan gratifikasi yaitu dengan memberikan bingkisan kepada Ibu Lela agar mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Apakah ada buktinya? Ada. Boleh itu ya? Anak-anak, terima kasih karena kalian sudah jujur mengenai hal ini. Tapi ibu juga perlu menyelidiknya lebih lanjut ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, saya mendapatkan kabar dari siswa bahwa ibu melakukan gratifikasi di mana ibu mendapatkan bingkisan dari seorang siswa. Apakah itu benar? Benar Ibu. Jadi waktu itu saya senang banget
Makanya saya menerima saja gitu bingkisan dari murid tersebut. Baik, kalau begitu kali ini saya hanya akan memberikan surat peringatan 1 yang dimana semoga ibu nanti kedepannya tidak melakukan hal ini kembali. Lalu saya juga meminta untuk ibu bisa meminta maaf di hadapan para siswa secara terbuka. Dan ibu juga harus menandatangani surat peringatan ini. Baik ibu, saya sangat minta maaf sekali lagi. Mohon untuk tidak diulangi kembali. Baik. Anak-anak, ibu ingin meminta maaf karena ibu telah menerima apa yang seharusnya tidak diterima. Tapi untuk kedepannya, ibu berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan adil dalam mengajar juga menilai kalian semua. Sekali lagi, ibu sangat-sangat meminta maaf atas hal tersebut. Saya juga ingin meminta maaf kepada semuanya. Saya terlalu takut untuk gagal sampai mencoba mencari jalan pintas seperti itu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan saya berjanji akan berubah lebih baik dan lebih berusaha untuk belajar ke depannya. Yuk Al, pulang naik sepeda Al. Aku juga mau minta maaf sama kalian. Aku janji gak akan ulangi lagi. Kita butuh waktu, Ren. Ya kan, Al? Ya, kamu udah ngurus pekerjaan yang udah kita buat, Ren. Aku kecewa. Yuk, Ren, gue kecewa. Korupsi bukan hanya soal mencuri uang negara atau suap bermiliaran rupiah, tetapi korupsi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil seperti menerima bingkisan untuk mendapatkan nilai yang bagus atau menerima hadiah sebagai balas jasa. Kelihatannya sepele bukan? Tetapi dari situlah benih-benih korupsi mulai tumbuh. Integritas adalah dasar dari perubahan. Ia dimulai dari berani berkata jujur, menolak jalan pintas, dan memilih bersih walau sulit. Seperti Reda dan Alisa, mereka menunjukkan bahwa melawan ketidakadilan bukan hanya bisa dilakukan oleh tokoh besar, tetapi juga oleh pelajar yang peduli akan nilai kehidupan. Korupsi adalah kebiasaan yang merusak dari dalam, menghancurkan nilai kejujuran, mematahkan semangat keadilan, dan meruntuhkan kepercayaan. Tidak hanya mencederai sistem, tetapi juga merusak hubungan antar manusia. Jika hari ini memilih jalan pintas untuk keberhasilan sesaat, bagaimana kita bisa dipercaya jika kelak nanti mendapat tanggung jawab yang sangat besar? Marilah kita tanamkan dalam diri nilai sejati bukan hanya angka di atas kertas, tetapi kejujuran dalam hati. Jadilah generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berani untuk menjaga integritas. Lawan korupsi, mulai dari diri sendiri dan sekarang.